Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Triwinarsi, CGP Angkatan 11, Kota Cilegon. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Saya sebagai coach, rekan sejawat saya Ibu Yuliati sebagai coachee, serta Ibu Bulan sebagai pengamat. Baik, kita mulai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya. Bu Yuli, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana tujuannya adalah kita akan merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan dalam pembelajaran kemarin tentang hak dan kewajiban ya Bu? Iya betul. Baik, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Yuli ya. Boleh Bu Yuli? Boleh. Boleh ya. Pertanyaan Silakan. pertama, bagaimana perasaan Bu Yuli ketika melakukan pembelajaran di kelas? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang, luar biasa karena anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu. Nah, perasaan Bu Yuli ketika saya supervisi, saya ada di kelas, bagaimana Bu Yuli? Ketika ada Putri dalam kelas, tentunya saya sedikit deg-degan pastinya karena saya harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik supaya pembelajaran yang terjadi dalam kelas berjalan dengan efektif. Karena biasanya kan kalau pembelajarannya tidak dilihat ya Bu. Iya, betul. Karena ada saya jadi deg-degan ya Bu Iya. Yuli ya. Ya, sedikit lah. Baik. Selanjutnya Bu Yuli, saya minta tolong silakan bisakah Bu Yuli menceritakan kembali bagaimana pembelajaran kemarin yang telah dilakukan oleh Bu Yuli? Baik, kemarin saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi ya, model pembelajaran diferensiasi, di mana saya mempersiapkan 3 diferensiasi konten, kemudian 3 diferensiasi proses, dan 3 diferensiasi produk. Jadi saya harus menyesuaikan dengan profil atau minat dan gaya belajar anak. Misalnya yang visual harus seperti apa, yang auditori bagaimana, dan kinestetik juga bagaimana. Jadi saya persiapkan ketiga diferensiasi tersebut dengan cukup matang. Gitu. Iya, kemarin pembelajarannya memang terlihat sekali ya, pembelajaran strateginya diferensiasi. Betul. Nah, dari strategi yang Bu Yuli lakukan dalam pembelajaran kemarin, ada tidak hambatan-hambatannya Bu Yuli? Hambatan pasti ada, apalagi ketika anak-anak heterogen itu tentunya pasti ada 3 macam gaya belajar anak. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Nah mereka contohnya seperti anak-anak yang auditori, yang senang bicara, banyak bicara. Saya harus berpikir bagaimana caranya supaya anak ini tidak mengganggu temannya. Jadi saya membuat konten dan proses yang berbeda tentunya untuk anak auditori. Kemudian yang kinestetik juga sama, anak-anak yang cenderung tidak mau diam. Mereka selalu bergerak ke sana kemari mencari sesuatu, sehingga saya juga harus berpikir bagaimana caranya supaya anak ini tidak mengganggu temannya juga. Makanya saya juga membuat konten dan proses yang berbeda juga untuk anak kinestetik, seperti itu. Iya, memang terlihat kemarin itu Bu Yuli mempersiapkan 3 LKPD yang betul. harus mereka lakukan, karena memang Bu Yuli memperhatikan profil belajar mereka. Betul. Jadi Bu Yuli berusaha memenuhi kebutuhan dari murid-murid Bu Yuli. Bagus sekali Bu Yuli. Okay. Nah, dari hambatan tadi, solusi yang Bu Yuli ambil untuk menyelesaikan hambatan tadi apa Bu? Solusinya adalah saya mencoba memberikan game semacam permainan untuk tes formatifnya. Saya menggunakan aplikasi Wordwall, di mana saya sajikan beberapa gambar yang sesuai dengan materi. Saya kebetulan materinya adalah hak dan kewajiban, jadi saya menyajikan beberapa gambar sehingga anak bisa mengidentifikasi mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di rumah, mana yang termasuk hak dan kewajiban anak di sekolah. Jadi dengan aplikasi Wordwall yang saya berikan pada anak cukup tertarik karena banyak gambar-gambar gitu kan, sehingga mereka semua fokus dengan gambar yang saya berikan, dan alhamdulillah mereka bisa menjawab dengan baik dan benar, begitu. Jadi alhamdulillah saya merasa kemarin pembelajaran berjalan cukup
baik dan efektif. Menyenangkan sekali Menyenangkan, ya, iya. pembelajarannya juga. Mereka sampai berebut kan gitu, Iya. mereka ketakutan gitu kan, saya takut nggak maju, makanya saya juga mempersiapkan sebanyak siswa, ada 27 siswa, jadi saya juga membuat 27 pertanyaan, sehingga semua siswa alhamdulillah terlibat semua gitu. Jadi dengan penggunaan aplikasi Wordful Iya, tadi betul. bisa menimbulkan anak-anak aktif ya Bu, Iya. dan rasa penasarannya tinggi. Iya betul, motivasi mereka untuk semangat belajar gitu kan, sehingga Bu apa itu kan gitu ya, tertarik, menyenangkan, sehingga ya alhamdulillah gitu pembelajarannya berjalan dengan baik dan tentunya nilainya pun juga baik gitu. Untuk penggunaan aplikasi Wordful itu Bu Yuli dapat dari mana Bu belajarnya? Oh iya, saya belajar dari rekan sejawat. Saya juga mengikuti webinar. Kebetulan saya mengikuti webinar tentang aplikasi inovasi pembelajar dengan salah satunya menggunakan aplikasi Wordwall ya. Dan alhamdulillah ada salah satu rekan kita, Pak Ali, ya beliau sudah pernah mempraktekkan dalam kelas. Saya sedikit ketika melihat beliau mempraktekkan, saya tergerak hati saya gitu kan, dia bisa kenapa saya nggak bisa gitu. Dan saya melihat ketertarikan siswa kepada aplikasi tersebut, wah lumayan cukup menarik gitu kan. Makanya saya mencoba meminta beliau untuk memberikan praktik baik ke saya, Pak gimana nih caranya gitu ya. Dan alhamdulillah gitu kan, setelah saya belajar dengan Pak Ali, saya langsung aplikasikan ke dalam kelas dan hasilnya lumayan Luar bagus. biasa. Memang Iya. harus ada kolaborasi ya Betul, dengan ya. sejawat dan berbagi praktik baik. Betul. Bu Yuli, keberhasilan yang sudah dicapai kemarin itu kalau saya boleh tanya ada di level berapa Bu Yuli kalau kita kategorikan dengan nilai angka 1 sampai 10? Baik, untuk level nilai kita bisa mengukur kemampuan anak tentunya setelah adanya tes ya, adanya tes formatif, diagnostik. Nah setelah pembelajaran selesai saya melakukan sebuah penilaiannya dari produknya, dari prosesnya gitu kan, bagaimana anak itu aktif atau tidaknya, bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan baik, dan terakhir produknya. Kemudian pengetahuannya juga kan saya nilai dengan cara aplikasi tadi itu ya salah satunya. Dan alhamdulillah nilai anak-anak semua di atas KKM. Alhamdulillah. Ya, Itu memang 8 lah ya. sudah berhasil Ya, ya sudah berhasil. pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yuli. Mm-mm. Baik Bu Yuli, terima kasih atas kesediaan Sama-sama. waktunya. Ya. Apa artinya mengikuti pembelajaran tadi mulai dari praobservasi sampai observasi ya. Saya merepotkan Bu Yuli ya. Tidak. Kan lagi berbagi praktik baik. Saya doakan semoga Ya. apa yang sudah dilakukan oleh Bu Yuli di kelas itu bisa ditingkatkan kembali. Ya jangan bosan-bosan untuk belajar. Ya, Saya pun betul. belajar dari Bu Yuli. Dari Sama-sama belajar. pembelajaran yang sudah Bu Yuli lakukan. Iya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Iya. Terima kasih banyak Bu Yuli. Sama-sama, Assalamualaikum Putri. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kegiatan observasi yang sudah dilakukan oleh saya Triwinarsi dan sebagai coach dan Ibu Yuliati rekan sejawat saya sebagai coach serta Ibu Bulan sebagai pengamat. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.